SDN Kalimpang 1 beserta Bapak Ibu pendidik yang kami hormati, anak-anak semuanya nanti bisa belajar bareng bersama bapak-bapak yang bertugas di TPA Tegaladi ini. Ini perlu kami menerangkan terkait dengan proses yang awal dulu dari sumbernya. Kepada anak-anakku semuanya yang mengawali dari lingkungan sekolah atau lingkungan rumah dulu. Dari rumah itu setiap hari kita menghasilkan banyak sampah. Sampah itu macam-macam, ada daun, ada sisa sayuran, sisa makanan, dan botol lain-lainnya. Itu bagaimana kita harus memilah. Jadi sebelum sampai ke lokasi TPA, yang harus kita laksanakan itu harus dipilah dari rumah, dari sumbernya dulu. Jadi di rumah itu kita harus minimal menyiapkan ada 3 tempat atau ada 3 wadah, itu minimal. Kalau bisa itu ada 5, karena apa, macam sampah itu ternyata banyak. Yang pertama yaitu daun-daun dan sisa sayuran, buah-buahan itu bisa dijadikan satu untuk makan yang bisa diolah. Dan yang kedua itu terkait dengan botol yang non organik, botol, kertas, terus mungkin ada kaca, ada B3. Kalau B3 itu termasuk baterai HP, baterai apa itu untuk seperti acu, itu B3. Itu untuk anak-anak bisa dicatat ya, untuk jenis sampah dari sumbernya ada apa saja dari rumah itu. Ada daun, sisa makanan, sisa sayuran, kertas, botol, kaca, dan plastik lain-lainnya. Itu harus wajib disiram. Setelah
disiram, itu ditutup. Nanti kurang lebih 2 minggu itu sudah menjadi kompos, bisa digunakan. Kalau ada misalkan perlu untuk mengurai lebih cepat, itu nanti bisa dicampuri dengan EM4, cairan EM4. Oke. Kalau nggak ada, nanti bisa minta dari lokasi TPA ini, itu bukan EM4 tapi air wijinya TPA, itu untuk proses penguraian lebih cepat. Jadi perasan sampah ini Bu, jadi yang sampah ditumpuk akhirnya dia menghasilkan cairan mengalir ke sana Bu. Ada dua, ada beberapa orang di bawah sana ternyata itu bermanfaat sekali untuk menghilangkan bau. Misalkan Bapak Ibu masuk ke lokasi TPA kok bau, nanti yang untuk mengusir bau itu ya air lidi itu kita semprotkan ke lokasi sampahnya. Apa fungsi pupuk kompos? Ya, fungsi untuk pupuk kompos itu yang skala kecil itu misalkan panjenengan di rumah itu mau menanam bunga, itu nanti komposnya bisa dipakai untuk menanam bunga dan lain-lainnya. Jadi termasuk di sini ada durian, ada pohon mangga, ada pohon cekeh itu. Nah, hasil komposnya di situ. Terus nanti kalau pakai kompos hasil buatan panjenengan, itu nanti buahnya bisa terus menerus. Jadi tidak pakai yang lain, itu cuman pakai kompos panjenengan itu sudah luar biasa untuk hasilnya. Di sisi lain petani itu ya mengharapkan hasil komposan panjenengan semua. Jadi sekarang nggak cuma mengandalkan pupuk kandang yang pupuk kimia, yang ditunggu-tunggu itu dari pupuk kompos yang asli, itu organik. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat pupuk kompos? Ya, jadi sini perlu kami perjelaskan lagi ya. Sebenarnya itu mudah. Untuk bahan itu cuman dari daun-daun dan sisa sayuran dan buah-buahan itu dijadikan satu. Nanti misalkan belum ada alat pencacah, itu bisa ditumpuk saja, ditumpuk. Nanti setelah ditumpuk itu setiap 3 hari sekali dibalik, disiram. Jadi ada pembalikan biar proses penguraian lebih cepat seperti itu. Terus untuk alatnya, kalau pakai alat itu harus ada alat yang namanya, kalau di petani itu bisa chopper atau pencacah. Itu bikin mencacah kompos dari awalnya. Setelah dicacah nanti bisa dikumpulkan lagi, disiram. Setelah disiram nanti untuk penggilingan terakhir bahannya dari daun-daunan dan sisa sayuran dan makanan. Bahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nomor 3 lanjutan. Apa kelebihan dari penggunaan pupuk kompos? Jadi di sini kelebihan dari pupuk kompos itu luar biasa. Jadi enggak mengurangi penghasilan untuk tanaman yang kita harapkan. Kita nggak usah pakai kimia, itu hasilnya sudah luar biasa. Terus itu untuk tanaman kita itu bisa bertahan lama. Jadi lebih aman, lebih awet dan tidak menimbulkan sering kena penyakit kalau murni dari kompos seperti itu. Terus untuk hasilnya, untuk buah termasuk durian
Pak, ini apa saja bentuk pengolahan berikut saja? Untuk pengolahannya ya. Jadi di sini untuk pengolahan kompos itu sebenarnya mudah. Nah itu tadi untuk kita misalkan belum ada tempat tong atau yang lain itu kita bisa membuat kubangan. Kalau di rumah misalkan ada tanah yang luas, kita bisa lubang tanah di situ. Nanti tapi khusus daun-daun dan sisa makanan itu kita masukkan di situ. Terus setelah itu kalau kita nggak sempat istilahnya nggak sempat menyiram, itu dibiarkan mungkin dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau di lubangan 1 bulan ya, 1 bulan itu sudah menjadi kompos. Yang paling bawah itu sudah menjadi kompos. Mungkin ada saja yang beberapa itu untuk proses pengolahan seperti itu. Karena butuh mulai daun-daun dan sisa makanan itu biar dapat menjadi kompos seperti itu. Tapi di atasnya harus ditutup, jangan dibuat terbuka. Kalau di lubangan diambilnya kapal atau plastiknya kapal, jadi harus ditutup biar pengolahan lebih. Pak, faktor apa saja yang memengaruhi pembuatan kompos? Kalau faktor pembuatan pupuk kompos itu kita nggak boleh terlalu banyak air. Kalau banyak air itu nanti lama untuk kelangsungan. Jadi harusnya itu standar saja terkait suhu. Kita kan harus mengamati dengan suhu itu biar penguraian itu lebih cepat. Kalau kita nanti ada bantuan dari sini misalkan panjenengan membawa air itu untuk menyiram itu lebih cepat untuk penguraian. Kalau nggak ada itu nanti bisa beli cairan PF4 di toko petanian. Itu cuman kalau 1 kaleng kurang lebih ada 4 atau 5 liter itu cuma 2 tutup. Jadi kita kasih 2 tutup dengan 4 dicampurkan dengan itu nanti kita siramkan nanti bisa dipraktekkan di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Bisa sebelum ada tempat pengomposan yang seperti itu nanti bisa membuat jumlahnya seperti itu.
edukasi maupun wisata, dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur yang bernama Bapak Basuki Sudirman. Untuk mengembangkan visi museum sendiri, maka semua koleksi yang ada di pendopo dibawa ke museum. Di Museum Penataran itu mempunyai 4 koleksi yang dibagi menjadi ruang koleksi. Yang pertama, koleksinya bernama koleksi arkeologi yang membahas tentang arca dan prasasti. Yang kedua, koleksi etnografi peralatan pendukung rumah tangga zaman dahulu. Yang ketiga, koleksi numismatik, yaitu koleksi uang. Ada uang kertas dan uang logam peninggalan Cina. Yang keempat, keramikologi atau keramik. Nanti di dalam etnografi ada almari itu menyimpan tentang keramik Jawa maupun cangkir pada masa dinasti. Oke, jadi di Museum Penataran itu ada 4 koleksi: arkeologi, etnografi, numismatik, dan keramik. Oke, ya. Jadi adik-adik nanti berjalan kanan sini kita ada beberapa arca atau ornamen, ya. Arca apa? Juara pala.
dia namanya Arca Ganesha. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, di sini ada arca perempuan. Nanti kok enggak? Tanya ada berapa? Namanya Arca Dewi Durga. Ada adik pernah melihat film India Krishna kecil? Ya tahu kan? Ada ini. Film warnanya apa? Tugasnya apa? Alam semesta. Arca Siwa itu merusak atau menghancurkan badan buruk. Itu menjaga alam semesta. Jadi kalau jadi namanya itu satu menjadi murni dan jiwa. Yang terdapat itu berapa? Yang mengatur yang itu Siwa, yang mengatur langsung itu. Jadi tidak ada yang membuat ada fungsinya memfilter yang kita masuk ke bangunan. Niatnya baik atau buruk nanti difilter oleh kepala anak. Yang menjaga tadi apa? Pada jadi ada
dahulu namanya lesung untuk menumbuk pasti. Siapa yang mau mencoba? Jadi selain untuk menumbuk pasti, juga sebagai alat musik atau alat komunikasi. Tujuannya apa? Agar tak letaknya di Desa Penataran, Kecamatan Lembok, Kabupaten Blitar. Perkenalkan, nama saya Bapak Dwi Soyanto. Dari Penataran ini merupakan peninggalan dari 3 kerajaan besar. Yang pertama Kerajaan Kediri, kemudian Kerajaan Singasari, dan yang terakhir Kerajaan Majapahit. Awalnya dibangun pada tahun 1116 Saka. Kalau tidak dikatakan Masehi ditambah 708 tahun dari tahun Masehi oleh Raja Sri Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Kemudian jadi Penataran ini dibagi menjadi 3 halaman, yang masing-masing halaman tadi tembok berwarna merah yang tingginya segini tadi pondasi atau dulunya tembok pembatas antara halaman 1, halaman 2, halaman 3. Itu nanti yang warna merah itu dulunya temboknya tinggi karena sudah kena erupsi gunung Kelon, sekarang tinggal pondasinya. Kemudian dari depan ya tadi adik-adik masuk tadi ada patok besar itu sejajar itu namanya patok Dua Rapala yang berfungsi sebagai penjaga pintu masuk sebuah bangunan. Jadi dulunya di belakangnya ada Dua Rapala tadi, ada pintu gerbang masuk halaman pertama. Itu dibangun pada tahun 1242 Saka di masa pemerintah Raja Jaya Negara dan Kerajaan Majapahit. Kemudian sebelah utara tadi ada bangunan persegi panjang, itu namanya Pendopo Agung atau Balai Agung. Balai Agung tadi berfungsi sebagai tempat pertemuan umum. Itu dibangun pada tahun 1269 Saka di masa pemerintah Ratu Tribhuwana Tunggadewi dari Kerajaan Majapahit. Kemudian ada lagi yang agak tengah tadi ada umpan yang berbeda empat, itu namanya umpan empat. Umpan empat itu berfungsi dulunya menjaga tiang sebuah bangunan
tadi. Pondok Modern berfungsi sebagai tempat pentas tari, di mana waktu zaman kerajaan Majapahit dulu, kalau ingin mengadakan pertunjukan pentas seni itu tangkapnya di Pondok Modern. Dibangun pada tahun 1297 Saka, di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Kemudian di titik bangunan Pondok Modern tadi ada terukir relief. Yang pertama yaitu Sang Setiawan, kemudian ada Trisakti Tanjung, ada Bubuk Sabdan Kakang Age, kemudian yang terakhir relief Panji Surabangun. Kemudian di belakangnya lagi ada bangunan yang bergerak di situ, namanya Candi Angkataun, yang digunakan sebagai logonya Kuda Lima Brawijaya, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Gunung atau Dewa Ancolopati, karena di sini dekat dengan Gunung Kelon, sehingga diadakan pemujaan di Candi Angkataun. Itu lebih dikenal dengan Candi Brawijaya. Dibangun pada tahun 1291 Saka, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Kemudian memasuki halaman kedua, kita coba itu ada bangunan seperti Mekmur, namanya Candi Naga. Kenapa kok disebut Candi Naga? Karena bangunannya dibikin ular naga. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan tempat penyimpanan benda-benda pusaka, tempat penyimpanan dan tempat pemanfaatan benda-benda pusaka seperti pedang, domba, keren, dan lain-lainnya. Dibangun pada tahun 1295 Saka, masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kemudian kita ke belakang lagi ini, halaman ketiga ini ada bangunan yang besar, ada tiga-tiga itu namanya Candi Hidup. Candi Hidup berfungsi sebagai tempat upacara puja resmi kenegaraan. Ini dibangun pada tahun 1269 Saka, sama dengan yang tempat tadi Balai Agung tadi. Ini merupakan juga peninggalan dari Ratu Ibuwana Tunggadewi. Sedangkan di titiknya yang tingkat pertama ini ada cerita Ramayana, cerita awalnya. Kemudian tingkat kedua itu ada Kartayana, dan paling atas itu ada Agam Budaya dan Tingkat Budaya. Ada yang bertanya? Ada. Kemudian nanti di timurnya Candi Hidup ada bangunan batu yang ada atap sungkupnya itu namanya Prasasti Palang. Itu ya itu berfungsi itu pada waktu peresmian Candi Penataran itu tahunnya 1119 Saka. Kemudian nanti di sana ada kolam Panirtan atau kolam ikan, itu berfungsi sebagai tempat pengambilan air suci untuk upacara puja resmi kenegaraan. Dibangun pada tahun 1337 Saka, di masa pemerintahan Raja Wikramawardhana di Kerajaan Majapahit. Kemudian Candi Penataran ini ditemukan oleh Gubernur Jenderal Lafayette dari Inggris pada tahun 1815 Saka dan dibuka tahun 1835 masa Belanda. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya,
ada. Mungkin cerita singkatnya seperti itu.